Halo teman, masih denganku Awang Kagunan dan masih dengan Mas Rahwana, Mas Win Ekram. Ini adalah sesi terakhir dari rangkaian obrolan kita kali ini, obrolan tentang Rahwana. Info yang aku dapat dari 29 titik pertunjukan, ya, itu pembiayaan 100% diupayakan oleh Mas Win secara pribadi. Jadi no sponsor ini masih ya, belum ada sponsor. Jadi masih menggunakan dana pribadi. Betul begitu Mas Win? Betul. Kenapa kok duitnya udah banyak ya? Ada duitnya udah berlebih-lebih gitu? Enggak lah, sebetulnya sama. Saya sama dengan seniman-seniman yang lain. Artinya hanya tinggal bagaimana mensikapi sebuah karya itu. Ada sebuah cara-cara sebetulnya, dan selain memang dari Kocek sendiri, itu saya juga mulai mengenalkan sekarang namanya workshop tari karya-karya saya. Sehingga kalau malam saya pertunjukan, maka pagi saya membuka workshop di kota itu dengan kemampuan kepenarian saya, dengan karya-karya tari saya, dan itu dikembalikan untuk menghidupi karya Rahwana itu. Itu yang ini coba akan kita lakukan di periode ke depan ini. Salah satunya dimulai dari Banyuwangi nanti setelah titik ke-30. Tapi sebelum itu adalah ya masih dari Kocek pribadi, cuman ada beberapa job itu yang mensupport itu. Misalnya kita dapat pertunjukan di mana, hasilnya dari mana, itu untuk Rahwana. Itu semangatnya memang dari awal seperti itu. Saya dengan penari-penari semangatnya seperti itu. Jangan ditonton bahwa Rahwana ini hanya pure membantu saya untuk berkarya gitu. Tapi mereka juga ada pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan. Sehingga mereka juga harus sedikit banyak juga bukan berpikir sebenarnya sampai hari ini yang mereka asik-asik saja gitu. Dari Kocek pribadi itu. Nah, itu ya memang dengan tantangan luar biasa, apalagi PNS itu kan biasa. 1 bulan sekali gajian. 1 bulan sekali gajian. Nah, harus banyak menyisihkan, harus diolah dari sini, dari sini untuk ini dan sebagainya. Itu Mbak. Aku pernah dengar informasi serupa dari teman senimanku. Dia juga begitu. Ketika aku nanya, loh kok bisa bikin banyak kegiatan, kalau bahasaku untuk kegiatan sosial yang tidak menghasilkan duit itu, sosial bermanfaat gitu. Untuk kegiatan sosial bermanfaat ya, kita melakukan kegiatan sosial dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kok bisa itu tetap bisa dilakukan, sementara banyak sekali seniman yang akhirnya stuck, tidak bisa berkarya karena terbentur dengan pendanaan gitu. Dan temanku juga bilang, aku kalau misalnya dapat job, aku sisihkan untuk menghidupi kesenianku. Beberapa aku masukkan rumah untuk biaya operasional rumah, dan beberapa aku keep sendiri supaya jiwa kesenianku itu tetap bisa hidup, tetap bisa ngalir, dan aku tetap bisa menelurkan karya-karya. Nah, kan tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Ya itu kan kembali ya Mbak, kembali kalau ini persoalan pilihan. Jadi bagaimana kita benar-benar mau menghidupi kesenian itu sendiri. Banyak teman-teman yang hidup dari job itu, tapi ya kembali hanya sebatas begitu itu. Tapi bagaimana mereka mau untuk menghidupi karya-karya yang tidak banyak dilirik oleh sponsor, kemudian bisa dipentaskan, bisa dihidupi itu. Nah itu yang akhirnya memang harus dipilih sendiri lah oleh si seniman gitu. Itu mau seperti itu atau tidak. Kalau untuk Rahwana sendiri, emang sengaja ini biar mandiri aja, atau sebenarnya sudah sodorkan ke beberapa sponsor tapi responnya tidak positif? Alhamdulillahnya begini. Pernah dulu yang di awal-awal itu pernah kita sodorkan donasi karya ini. Jadi siapapun yang ingin berdonasi dengan karya ini dibuka gitu. Ada banyak teman-teman yang tertarik untuk membantu kita untuk bisa menggelindingkan karya ini. Ya
mandiri itu sebetulnya yang kita lakukan paling banyak lah gitu, dibanding berapa persen lah, 10 sampai 20% itu yang kita memang sudah disupport ya, disupport ya secukupnya lah gitu. Donatur. Tapi kita yang banyak mandiri. Nah, sebetulnya karya ini ingin juga jujur saya mengatakan ingin juga dibantu oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan kesenian dan mengembangkan kesenian, dengan para donatur. Kita tetap berjalan ke sana ke arahnya, artinya bahwa supaya ada interaksi gitu. Kalau kita asik dengan diri sendiri kita bisa gitu. Saya yakin semua teman-teman bisa gitu, tapi tidak ada interaksi itu yang bahaya nantinya. Misalnya pemerintah tidak pernah diajak omong, orang-orang yang punya kelebihan tidak diajak omong, nanti kita akan putus dengan sendirinya gitu. Arahnya tetap ke sana kok Mbak Awang. Artinya ya cuman sampai titik ini kita masih banyak mandiri. Masih banyak mandiri. Ya, bukan Bank Mandiri loh ini. Masih banyak mandiri. Mandiri. Berarti seni itu harus ada sinergitas kalau Betul, menurutku. betul. Jadi dari seniman ya, dari pemerintah untuk support ya. Kalau pemerintah support itu kan kebanyakan itu ruang dan dari sisi finansial gitu untuk pembajetan gitu kan. Dan ruang itu sangat terbuka loh sekarang. Kalau aku lihat ya, ruang itu pemerintah itu membuka lebar-lebar ya untuk memberikan support pada kegiatan-kegiatan seni. Kalau aku lihat ya di Jogja itu banyak sekali berbagai jenis pameran, banyak sekali berbagai jenis pertunjukan seni, baik itu yang tradisional maupun yang modern. Jadi ya tergantung bagaimana kita bisa cari celah untuk buka pintu. Halo, aku butuh ditolong nih. Aku butuh dibantu, aku butuh dirangkul dan lain sebagainya. Ya, memang pikiran saya sebatas bagaimana sebuah interaksi itu berlanjut. Hanya itu sebetulnya. Bukan semata-mata memang karya ini harus didukung dengan finansial yang lebih gitu. Bukan, tapi bagaimana interaksi kita dengan pemerintah, interaksi kita dengan sesama seniman, interaksi kita dengan masyarakat yang notabene para donatur dan sebagainya itu terjadi. Nah, itu nanti ke depan itu dampaknya akan lebih baik. Gitu ya. Gitu, ya. Oke. Kalau sekarang aku mau sorry kalau tidak berkenan nggak dijawab juga nggak apa-apa. Urusan rumah nih. Biasanya ya perempuan ini kan tuntutannya banyak, harus ditungguin, harus ditemenin, terus habis itu semua kebutuhan rumah harus terpenuhi dan segala macam, berapapun hasil suami itu harus masuk dalam budget keluarga dan segala macamnya. Kalau Mas Win, istrinya apakah tidak pernah komplain ketika Mas Win menghabiskan banyak waktu di luaran sana untuk ya salah satunya Rahwana dan menghabiskan banyak biaya, banyak duit untuk menghidupi si Rahwana ini? Komplain nggak? Iya, katanya banyak teman-teman itu Mas Win ini kenapa bisa kemana-mana, bisa berkarya dan sebagainya, karena urusan dapur sudah selesai, katanya begitu, karena PNS katanya teman-teman. Padahal saya percaya bahwa teman-teman tidak tahu dapur saya gitu, kayak apa. Yang terpenting adalah begini, ada sebuah komitmen kita dengan keluarga, bagaimana saya keluar mengerjakan apa, saya menghasilkan apa. Yang terpenting adalah rumah itu terjaga benar, terjaga secara ekonomi, walaupun tidak berlebih. Itu aman pertama. Aman yang kedua, kita menjadi sebuah kebanggaan keluarga dengan berkeliling berkarya. Itu saya pikir yang didapatkan keluarga adalah bukan finansial, tapi lebih pada sebuah kebanggaan dari suami gitu. Nah, sederhananya begitu, sehingga ya nggak banyak menuntut gitu. Oh, saya benar melakukan ini dan aktivitasnya begitu. Yang kedua, saya melibatkan seisi rumah untuk menjadi bagian berkesenian saya. Nah, misalnya anak saya yang pertama itu kuliah sekarang di
komputer dan desain, informatika juga. Nah, dia yang membantu saya apabila saya membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan komputer, dia yang akan membantu. Kayak misalnya poster dan Betul, segala dia macamnya. sedikit membantu, walaupun Oke. saya lebih banyak juga melibatkan orang lain. Yang kedua, anak saya yang paling kecil, nomor 3 itu perempuan, dia menjadi kera atau menjadi bedes pada pertunjukan saya ini. Jadi saya kemanapun dia ikut. Oke. Masih kelas 3 sekolah dasar, ikut menjadi kera kecil. Nah, itu bagian dari saya melibatkan keluarga. Istri itu dari sisi kostum, dia mencoba membuat, merangkai, kemudian ikut di bagian ruang-ruang itu, sehingga menjadi bagian besar saya. Walaupun ada bagian kecil saya yang itu memang sebuah komitmen, karena ada berkesenian itu juga adalah pertanggungjawaban kita dengan Tuhan. Betul, betul, sepakat. Berarti kuncinya keluarga paham apa yang Mas Win lakukan, ya. Betul. Keluarga paham tentang mimpi-mimpi yang terus Mas Win hidupkan, ya, dan mereka terlibat di situ. Jadi ada rasa bangga dan rasa percaya bahwa oke, ini semua memang harus dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang harus terus Mas Win hidupkan itu. Betul. Ini keren. Dan itu tidak banyak yang bisa seperti itu. Iya. Aduh, jenengan kok jadi terharu. Iya. Aku jadi ikut terharu. Kenapa kok harus ada air mata? Karena menghidupi kesenian itu terus luar biasa. Dari sini Betul. itu yang kadang tidak dimiliki orang, karena ini pertanggungjawab saya dengan Tuhan. Itu Mbak, saya selalu menangis ketika bicara tentang bagaimana menghidupi kesenian itu. Maka siapapun tidak boleh menghalangi saya. Benar itu, di komitmen awal saya berkeluarga, kalau istri saya itu tidak memperbolehkan saya untuk menghidupi kesenian, ya kita cukup sampai itu sebuah pilihan. Tapi kalau mau dengan saya, maka 50% hidup saya itu untuk kesenian. Dan hidup itu adalah sebuah Ya, karya, dan karya itu adalah bentuk ibadah atau bentuk rasa terima kasih kita karena Tuhan sudah kasih kesempatan dan kasih banyak hal dalam hidup kita. begitu. Keren banget. Wah, ini pembicaraan yang daging semua ya. Aduh, rasanya sampai di sini. Mas Win, Siap, terima kasih banyak. sama-sama. Ya, aku sangat berharap suatu saat aku bisa menyaksikan langsung si Rahwana, ya. Kalau misalnya belum ada di Solo, kalau mau bikin di Solo, aku akan meluangkan waktu untuk bisa menyaksikannya secara langsung. Habis ini Vespin, kalau misalnya belum di Solo, mungkin Vespin bisa jadi ruang untuk mempertontonkan Rahwana kepada lebih banyak orang, memperkenalkan Rahwana kepada lebih banyak orang. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Wan. Aku dapat Maaf. banyak insight baru hari ini. Matur nuwun Mas Win. Oke. Teman, semoga bermanfaat obrolan kami sepanjang 4 episode ini. Terima kasih banyak. Dadah.